Halo, perkenalkan nama saya Nika Rizky Megayanti, NIM 20026122149. Saya adalah dokter muda di bagian anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sanglah, periode 24 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022. Sekarang saya akan membawakan video mengenai general anesthesia. Jadi, general anesthesia atau anestesia umum itu adalah suatu keadaan yang tidak sadar yang bersifat sementara yang diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesia. Adapun trias anestesia atau tujuan dari penggunaan anestesia ini yaitu untuk mencapai hipnotik, di mana pasien kehilangan kesadaran, analgesia, pasien bebas nyeri, kemudian relaksasi otot, yaitu pasien mengalami kelumpuhan otot rangka. Untuk teknik di anestesia umum, itu bisa dilakukan anestesia umum intravena, yaitu dengan cara menyuntikkan obat anestesi ke dalam pembuluh darah, kemudian anestesi umum inhalasi, yaitu dengan menyalurkannya lewat saluran pernapasan, dan juga anestesia imbang atau balance. Ini merupakan kombinasi dari anestesia intravena dan juga anestesia inhalasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahapan dari anestesi. Mana tahapan anestesi itu dibagi menjadi 4, yaitu stage 1 disebut juga stage analgesia atau disorientasi. Jadi, pada stadium 1 ini dimulai dari sejak masuknya obat induksi sampai hilangnya kesadaran yang ditandai dengan hilangnya refleks bulu mata. Namun, pada tahap ini pasien belum mengalami kehilangan kesadaran sepenuhnya. Pasien tersedasi, nafas mulai melambat, kemudian regular masih nafasnya, dan pasien mengalami perubahan dari analgesia tanpa amnesia menjadi analgesia bersamaan dengan amnesia. Kemudian akan memasuki stadium 2, atau disebut juga stadium eksitasi atau delirium. Jadi, setelah kesadaran hilang, maka akan timbul adanya ekstasi dan delirium, di mana penapasan menjadi irregular, dan tahap ini tandai dengan disinhibisi, delirium, dan gerak-gerakan yang tidak terkontrol. Pasien juga bisa mengalami hipertensi dan takikardi. Refleks nafas masih intak, namun sering hipersensitif terhadap stimuli. Pasien juga bisa muntah pada stadium ini, dan ini bisa membahayakan jalan nafasnya. Jadi, hindari manipulasi airway, karena bisa meningkatkan risiko laryngospasme juga. Pada stadium ini bisa terjadi aritmia jantung, kemudian pupil dilatasi, dan juga ditandai peningkatan tonus simpatis. Sehingga stadium 2 ini merupakan stadium yang sangat beresiko pada pasien. Kemudian akan memasuki stadium 3, di mana ini akan ditandai dengan berhentinya gerakan mata dan depresi nafas. Stadium 3 ini memiliki 4 plana, di mana plana 1 itu merupakan nafas otomatis atau spontan, pupil masih konstriksi, namun gerak bola mata sudah mulai berhenti. Kemudian ada stadium plana 2, di mana henti nafas secara intermiten, kemudian refleks kornea juga udah mulai menghilang, dan ada peningkatan lagrimasi. Kemudian ada plana 3, yaitu pupil mulai dilatasi dan adanya relaksasi otot. Di plana 3 ini disebut juga sebagai true surgical anesthesia. Kemudian pada plana 4, di mana nafas terakal mulai berhenti dan nafas diafragma mulai berhenti juga. Itu mulai dilatasi. Jadi tahap stadium 3 ini merupakan stadium yang pas untuk dilakukan tindakan pembedahan. Kemudian stadium 4 ini apabila pemberian dari obat anestesi berlebihan, maka akan menimbulkan toksisitas, di mana pada tahap ini agen anestesi yang diberikan dari angka yang diperlukan ini berlebihan, terjadi perburukan dan depresi otak, serta medula yang menyebabkan terhentinya respirasi dan juga kontrol fase motor.
pada stadium ini pasien bisa mengalami kematian. Jadi ada pula obat-obat anestesi umum yang digunakan, di mana untuk induksi itu merupakan obat yang digunakan itu adalah propofol, ketamin, tiopental, dan midazolam. Kemudian opioid atau analgesik bisa digunakan fentanyl, morfin, petidin, dan difentanil dan sunfentanil. Kemudian untuk pelumpuh ototnya bisa digunakan yang non-depolarisasi seperti atracurium, recuronium, dan juga depolarisasi yang tipe depolarisasi seperti succinylcholine. Namun sekarang succinylcholine sudah jarang digunakan karena terkait dengan efek sampingnya. Kemudian obat anestesia umum inhalasi, di antaranya yang paling sering digunakan adalah isofluran dan juga sevofluran. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai obat-obat yang digunakan untuk induksi pada intravena dan juga induksi secara inhalasi. Jadi untuk anestesi inhalasi ini menggunakan obat-obat, ada yang cairan volatil, yaitu haloten, enfluren, isofluren, desfluren, dan sevofluren. Kemudian ada yang gas atau single gas, itu seperti nitrous oxide. Nah, jadi ini adalah bagan ataupun grafik penggunaan obat dari tahun ke tahun. Di mana yang paling pertama digunakan itu adalah nitrous oxide, kemudian yang paling terbaru itu ada golongan ini seperti isofluren, desofluran, dan sevofluran. Oke, jadi anestesi inhalasi ini adalah obat anestesi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap yang diberikan melalui saluran pernapas pasien. Biasanya yang paling sering dengan teknik menggunakan alat sungkup untuk menyalurkan gasnya kepada pasien. Jadi anestesi ini memiliki keunggulan di mana pada potensinya yang tinggi dan juga konsentrasinya yang dapat dikendalikan karena penggunaannya itu menggunakan mesin. Nah, adapun keuntungan dari penggunaan anestesia inhalasi ini, di mana bisa mengontrol kedalaman anestesi, kemudian juga metabolismenya minimal, serta diekspresikan melalui ekshalasi, sehingga side effect-nya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan yang administrasi lain seperti intravena ataupun injeksi. Nah, adapun efek-efek dari obat anestesi inhalasi, di mana nitrous oxide itu memiliki efek analgetik dan juga relaksasi otot, namun efek hipnotiknya tidak ada. Bukan tidak ada, maksudnya sangat kecil. Kemudian ada halotan memiliki efek hipnotik dan juga analgetik serta relaksasi otot. Kemudian ada enfluran memiliki efek hipnotik, analgetik dan juga relaksasi otot. Isofluran, sevofluran, dan desflurane juga memiliki efek hipnotik, analgetik, dan juga relaksasi otot. Nah, jadi nitrous oxide ini memiliki karakteristik di mana dia memiliki tingkat keamanan yang baik. Dia tidak bersifat iritatif dan memicu inflamasi, kemudian memiliki potensi hipnotis dan lemas otot yang rendah, tapi potensi untuk analgesinya baik. Terus, nitrous oxide ini tidak bersifat toksik pada jantung, hati, dan ginjal. Namun dia memiliki efek samping di mana dia bisa menyebabkan hipoksia difusional dan juga megaloblastik anemia. Jadi nitrous oxide ini karena memiliki kelarutan yang rendah di daratan jaringan lain, sehingga dia distribusi dan difusi ke organ targetnya itu lebih cepat, sehingga dia akan mempercepat dari efek induksinya. Nitrous oxide ini juga sering diadministrasikan untuk tambahan agen anestesi utama lainnya.
Kemudian penghentian dari administrasi nitric oxide ini dapat menyebabkan difusi zat ini ke alveoli sehingga bisa menyebabkan penurunan volume gas lain termasuk oksigen. Dan ini bisa menyebabkan pasien mengalami diffusional hipoksia. Selanjutnya ada ether. Ether ini jarang digunakan. Dia memiliki karakteristik di mana dia memiliki sifat hipnotik yang kuat dan juga analgesia yang kuat. Namun ether ini bersifat iritatif. Ether juga mudah terbakar dan cenderung menyebabkan inflamasi. Induksinya pun juga sangat lambat, serta pengalaman pasien tidak nyaman karena kelarutan dalam darah tinggi, sehingga recovery pasien setelah penggunaan anestesi ini jadi lambat. Selanjutnya ada haloten. Haloten ini memiliki karakteristik di mana dia bersifat hipnotik dan juga anestesia yang poten. Potensi analgesia dan pelemas ototnya cenderung rendah, tapi pasien akan nyaman saat diinduksi. Haloten ini juga bersifat aritmogenik karena bisa mensensitisasi katekolamin di jantung, sehingga penggunaan ini bahaya pada pasien dengan gangguan jantung. Kemudian haloten ini bisa memicu dilatasi bronkus dan kecenderungan bisa menyebabkan asma. Jadi hindari pada pasien yang memiliki riwayat asma. Kemudian haloten ini bisa menghambat kontraksi uterus serta dapat memicu hepatitis haloten dan juga hipertermia maligna. Kemudian ada obat enfluren. Ini karakteristiknya harum, tidak mensensitisasi katekolamin sehingga aman untuk jantung, dan pada SSP dapat memicu kejang kalau diberikan dalam dosis yang tinggi. Penggunaan enflurance ini juga hati-hati pada pasien dengan gangguan yang ginjal. Selanjutnya ada isofluren. Isofluren ini bisa digunakan dengan kombinasi oksigen atau nitrous oxide. Dia juga tidak mensensitisasi jantung karena tidak terkait dengan katekolamin. Kemudian dapat memicu iritasi pada sistem pernapasan pasien. Kemudian ada desflurans. Ini karakteristiknya relatif baru. Dia diadministrasikan dengan vakovazer khusus, di mana efek sisanya sangat minimal, dan bisa digunakan untuk day care surgery. Kemudian induksi dan juga pemulihannya cepat, namun bisa menyebabkan gangguan kognitif dan motorik yang singkat, serta bersifat iritatif, bisa menyebabkan batuk dan juga laringospasme. Kemudian sevofluran. Ini adalah obat yang paling sering digunakan. Dia nyaman, tidak menyengat, kemudian dapat ditoleransi pada pasien yang kurang kooperatif seperti anak-anak. Dan dia lebih baik digunakan dibandingkan isofluran karena tidak menyebabkan iritasi pada mukosa dan nafas. Namun, hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal karena dia memiliki toksisitas apabila diberikan dalam jumlah lain. Baik, itu merupakan anestesi inhalasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anestesi intravena dan obat-obatnya. Jadi anestesi intravena ini memfasilitasi induksi anestesi yang cepat dan juga memberikan efek sedasi dalam perawatan anestesi serta pasien sedasi. Anestesi intravena ini juga menjadi komponen yang bisa digunakan untuk rumatan atau maintenance. Kemudian agen anestesi intravena ini dia memiliki sifat yang lipofilik, sehingga dia bisa menembus targetnya, yaitu seperti otak dan juga medula spinalis. Sehingga kerja induksinya cepat.
Nah, untuk contoh-contoh obat dari anestesi intravena, yang pertama itu ada tiopental atau barbiturat. Jadi, barbiturat ini memiliki karakteristik yaitu kerja yang sangat lambat, kemudian dieliminasinya juga lambat dari tubuh, sehingga ini bisa memicu hangover. Kemudian, barbiturat ini dapat digunakan untuk menterapi kejang. Namun, efek sampingnya, dia dapat menyebabkan laryngospasme atau akut intermittent porphyria, nyeri, nekrosis, dan juga gangren. Jadi sebelum adanya propofol, biasanya tiopental ini banyak dulu sering digunakan. Namun sekarang sudah ditemukan propofol, jadi propofol lebih dipilih umumnya untuk anestesi intravena. Propofol. Jadi propofol ini memiliki karakteristik di mana dia merupakan obat yang paling sering digunakan. Kemudian memiliki efek anti muntah, tidak mengiritasi, dan juga jarang menyebabkan gangguan sisa atau residu. Kemudian propofol ini bisa menyebabkan hipotensi, sehingga hati-hati pemberiannya pada pasien dengan shock. Propofol ini umumnya dikemas dalam cairan emulsi lemak yang berwarna putih susu. Kemudian kalau dia waktu disuntikan itu bisanya menyebabkan nyeri, namun hanya sebentar, sekitar beberapa detik. Kemudian ada ketamin. Ketamin ini memiliki efek analgesia dan imobilitas yang baik. Kemudian bisa menyebabkan amnesia namun tidak terlalu poten. Kemudian stimulasi simpatis dengan meningkatkan heart rate dan juga blood pressure. Dan tidak ada depresi nafas serta refleks tidak terganggu. Namun ketamin kurang disukai untuk induksi anestesi. Ini karena sering menimbulkan takikardi, juga hipertensi, hipersalivasi, nyeri kepala, dan bisa menimbulkan mual muntah pasca anestesi dan pandangan kabur. Namun apabila memang memerlukan penggunaan dari ketamin, jadi sebaiknya sebelum dilakukan induksi itu diberikan sedasi midazolam atau juga diazepam terlebih dahulu. Jadi untuk ketamin ini bisa digunakan untuk perawatan pasien luka bakar dan trauma, namun tidak dianjurkan pada pasien hipertensi karena memiliki stimulasi simpatis. Jadi itu adalah contoh-contoh obat untuk induksi intravena. Yang penting kita ketahui adalah pemilihan anestesi umum ini didasarkan pada banyak pertimbangan seperti keadaan pasien, umur, status fisik bedah, status asa, kemudian sifat anestesi umum, jenis operasi yang digunakan, serta obat apa yang tersedia. Jadi sekian penjelasan saya mengenai materi general anestesia, khususnya untuk obat-obatan yang digunakan pada induksi secara inhalasi dan juga intravena. Terima kasih atas atensinya. Thank you.